Halo teman Aksi Hidup Baik, bertemu lagi di acara yang sudah ditunggu-tunggu, Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards 2021. Di episode pertama ini, kita akan berkenalan dengan sosok ibu-ibu kota yang berkiprah di bidang pendidikan, Ibu Erlin Yusnita. Sebelum ngobrol, mari kita simak video berikut ini. Memperhatikan tumbuh kembang anak adalah sesuatu yang menggembirakan, siapapun mereka dan bagaimanapun kondisinya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Erlin Yusnita, yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk anak berkebutuhan khusus. Ibu Erlin adalah seorang fisioterapis anak berkebutuhan khusus. Sehari-hari di rumahnya, tampak anak-anak yang sedang diterapi agar bisa bicara, bisa berjalan, dan tumbuh dengan baik. Melihat banyaknya anak berkebutuhan khusus di lingkungannya sendiri, Ibu Erlin dan suami mendirikan Yayasan Al-Kautsar di rumahnya. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan inklusi. Saya bilang saya tidak buka sekolah, tapi saya buka kelompok terapi. Nah, kelompok terapinya itu jadi dapat kognitif, dapat terapi. Tahun ini saya mendirikan SDLB, Bismillah, PKBM. Di situ murid kami 10 dan 10-10-nya diagnosa berat. Saya bilang, saya terima. Terus saya bilang sama gurunya, kalian tahu nggak ini ladang pahala. Bagaimana cara ngajarnya? Bismillah, mereka senyum aja udah ladang pahala. Mereka tahu saya punya penyakit jantung. Saya bilang sama teman-teman, ketika saya nggak ada, Kautsar harus tetap berjalan. Jadi ada anak-anak yang sudah sekolah di SLB, sudah mencari orang tuanya. Bu Erlin, kami nggak diterima. Tapi di sini kami terima dengan penuh kasih sayang. Saya sampai saat ini tidak dapat bantuan dari siapapun. Yang saya gaet adalah sahabat-sahabat saya yang tahu bergerak saya dari nol. Mereka yang menopang saya dengan gerakan donasi hijau. Donasi hijau itu hanya 20.000 per bulan. Dan mereka itu yang membantu SPP anak-anak kami. Saya mengenal beliau, sosok yang luar biasa, yang berjiwa sosialnya tinggi. Karena beliau mendirikan sekolah ini fokus pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana beliau selalu memotivasi para orang tua agar tetap semangat walaupun memiliki anak yang spesial gitu. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tidak selalu sama dengan anak lain. Mereka butuh perhatian dan kesabaran membimbing lebih banyak. Di yayasannya, Ibu Erlin mendidik anak-anak istimewa dengan kasih sayang yang tulus. Mereka diberikan terapi fisik, juga dipenuhi kebutuhan pendidikannya. Ibu Erlin berharap kelak anak-anak istimewa ini menemui hari depan yang lebih baik. Sebenarnya saya itu dari fisioterapis, Bun. Jadi saya dari kesehatan di awalnya. Gitu. Lulus tahun 2003 ya. 2003 saya bekerja di klinik dan rumah sakit. Awalnya dari situ. Saya itu awalnya pegangnya dewasa, Bun. Jadi yang butuh fisioterapis dewasa, stroke, patah tulang dan lain sebagainya, latihan-latihan exercise itu sama saya. Nah, seiring berjalan mulai pegang anak berkebutuhan khusus. Kalau di rumah sakit itu anak berkebutuhan khususnya yang notabene terlambat tumbuh kembang. Biasanya seperti itu, terlambat tumbuh kembang, hidrosefalus gitu kan ya, CP. Seperti itu. Berjalan 13 tahun, saya melahirkan anak ketiga yang memang didiagnosa dari awal itu prematur. Ketika saya tahu dibilang seperti itu, mulai dari 0 bulan tumbuh kembangnya saya iringi gitu loh. Mulai saya latih segala macam karena saya tahu anak ini pasti hambatannya banyak. Udah yakin duluan seorang ibu gitu kan. Sampai usia 1 tahun, anak saya itu terdiagnosa penyakit yang autoimun. Autoimun, terus penyakit kulit yang langka segala macam. Terus udah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah motoriknya bagus karena ibunya fisioterapi.
1,5 tahun anak saya tidak mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau motoriknya sudah terlambat sebenarnya kan pasti bicaranya terlambat. Mulai saya terapi sendiri, saya mulai tuh terapi bicara sendiri dengan notabene saya fisioterapi, sebenarnya harusnya ke terapi bicara. Terapi bicara sendiri segala macam, alhamdulillah bagus, hanya di TikTok. Anak saya itu TikToknya kurang. Apanya? TikTok. Jadi kalau ngomong nggak bisa komunikasi. jadi siapa namanya? Itu udah usia 3 tahun ya saya terapi. Dia diem. Ya. Nama, nak. Nama, aku nggak tahu. Tuh, nah dari situ saya mulai ajak teman terapi. Ayo bantu anak saya karena ini bukan kadar saya lagi, teman terapi bicara. Ya. Tolong dong TikTok anak saya disambungkan. Sambil saya buka terapi di rumah. Gitu loh, buka terapi di rumah. Terus aku tanya sama anaknya, Bun, nanti kalau udah seperti ini, anaknya mau sekolah di mana? Gitu kan. Rata-rata mereka bilang, saya nggak tahu Bu Erlin. Anak saya seperti ini. Karena yang ke rumah saya rata-rata tuh yang CP, global delay, speech delay, hidrosefalus, gitu kan, yang bingung sekolahnya mau di mana. Sementara mereka datang ke saya udah terlambat ya, usia 4-5 tahun. Aku bilang, Bu Erlin, yang penting terapi deh, gitu. Udah, soalnya anak saya juga begitu. Yuk kita buat kelompok, kelompok terapi. Mereka menyambut baik. Bu Erlin, kalau terapinya sampai sebegitu banyak, biaya kami bagaimana, gitu kan? Tenang, aku bilang, orang kita kelompok kok, bismillah. Jadi saya hanya berdua tuh, Bun. Saya sebagai fisioterapi, Bu Ririn sebagai terapi bicara, bismillah. Seiring berjalannya waktu, kan kita butuh orang yang memang mempelajari tentang motorik halus. Menulis, kan udah usia 4 tahun, 5 tahun kan? 4-5 tahun menggambar, segala macam. Saya tariklah keluarga semuanya. Karena saya tahu, saya tidak bisa membayar. Bismillah aja. Yang penting anaknya terbiasa dulu. Masalah terapi serahkan ke saya. Jadi mohon maaf nih ibu-ibu yang di bagian pendidikan, saya hanya modal bismillah gitu kan. 2019 ceritanya saya meluluskan satu. Jadi udah ada usia 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Ya. Ceritanya bahasanya lulus TK. Bu Erlin, ijazahnya mana? Lah mana ya? Oh gimana Bun? Saya nggak pernah mikirin ijazah. Yang saya pikirin anak ini bagus, bisa sekolah di luar. 2020 semakin banyak kita siswa dari 4 sekarang 62 Bun. Alhamdulillah 62, siswa kita 62. Yang normalnya, notabene normalnya kita katakan normal seperti anak biasanya hanya 20. 42-nya berkebutuhan khusus. Masya Allah. Nah, di tahun 2020 di awal tahun ketemulah saya dengan salah seorang pendidik gitu. Jadi yang saya angkat sekarang menjadi kepala sekolah. Memang bagian pendidik ya. Beliau gitu S2-nya juga S2 PAUD. Beliau bilang, Bu Erlin, sayang ini kalau tidak dipatenkan. Kenapa? Anak-anak kita kan perlu ijazah. Gitu ya Bun ya. Beliau ngebantu saya, alhamdulillah. Jadi sekarang kolaborasi kami antara kesehatan dan pendidikan. Jadi dari 3 orang ya? Awal 4. Saya, Bu Ririn, sama kedua adik saya. Nah sekarang sudah segitu. Berapa orang? 14 sebenarnya. Alhamdulillah. Dan itu guru PAUD? Guru dari bidang pendidikan atau dari kesehatan? Saya jadi ngelirik Bun. Bukan Bun, mohon maaf. Bukan. Jadi yang hanya kesehatan itu kita ada 3. Saya, Bu Anti, Bu Ririn. Bu Ririn itu kebenaran terapi wicara dan S2-nya ambil psikolog anak. Sisanya saya berdayakan dari saudara-saudara saya, teman dekat-dekat saya yang saya didik. Jadi saya didik, ayo masuk, gitu kan? Diajarin. Nggak bisa Mi. Jadi setiap hari saya melatih guru. Nanti kalau anak tantrum begini, nanti kalau anak ini seperti ini, nggak mau nulis begini, tangannya letoy begini. Jadi mereka hanya lapor itu saya didik semuanya. Kalau putrinya sendiri sekarang gimana? Alhamdulillah. Putra ya saya sudah kelas 2, TikTok-nya bagus, IQ-nya naik, bisa ngikuti pelajaran. Makanya saya bilang, anak yang seperti saya, kalau tidak anak saya ya tidak tertangani, itu justru akan menjadi terperosok. Tapi ketika tertangani, insya Allah dia akan naik. Jadi belajar fisioterapi itu
ya bicara. Bicara tidak, tapi ke motorik kasar. Oh, jadi Motorik pokoknya kasar. gerak tubuh. Gerak tubuh. Nah, terus Gitu. gimana sih ceritanya kok bisa mikir soal Sekolah. pendidikan? Soal pendidikan, sekolah, ya. Gimana? Kok tahu gitu nanti anak ini akan IQ-nya akan turun kan? Mungkin itu mesti ada. Mesti belajar. Betul, belajar mestinya ya. Jadi dari pengalaman Bun, saya kan 14 tahun di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu memang anak-anak berkebutuhan khususnya setelah selesai, goalnya selesai berjalan, saya lepas. Gitu kan. Pun saya sudah praktek di rumah dari 2006. 2006. Nah, yang praktek di rumah itu rata-rata orang tuanya yang bilang, Bu Erlin, anak saya sipih, mau sekolah di mana? Ngomong aja nggak bisa. Aku bilang gitu, ya Allah, benar juga ya. Saya bilang, Bu Erlin buka sekolah dong, gitu. Terus aku bilang, saya nggak mampu. Awalnya begitu Bun, saya terus terang, saya nggak mampu. Saya bukan orang pendidikan. Bisa Bu Erlin, pasti bisa, tolonglah kami. Jadi rata-rata seperti itu, anak-anak yang speech delay, yang menengah ke bawah ya Bun, yang menengah ke bawah nih kita berbicara. Terus aku bilang, ya udah kita jadiin kelompok stimulasi. Makanya tadi aku cerita tadi, seiring berjalannya waktu, jadinya berpikir, ayo kita jadikan sekolah, anak-anak ini mau dibawa kemana. Kemarin Bu Ferry, sore masih ada yang datang ke rumah saya. Ibunya jauh-jauh dari Pemuda. Aku bilang, Ibu mau apa? Saya mau daftarin anak saya. Kenapa? Aku bilang, anak saya muter-muter Bu Erlin, di sekolah umum itu merusak. Diambil, dilempar, nggak diterima. Ibu rumah di mana? Rawamangun. Kok jauh? Aku bilang, saya ada yang ngasih tahu. Oh ya Allah. Aku bilang pendaftaran kami tutup, kuota udah 62, guru 15, udah hancur lebur gitu kan. Udah luar biasa. Ibunya nangis Bun. Ya dia bilang, saya nggak diterima masuk di sini, mau disekolahin kemana lagi anak saya, usia udah 6 tahun. Kalau misalkan tahun depan masuk Bu Erlin, gimana? Aku bilang, ya Allah, tahun depan. Saya mikir lagi kan, pasti lebih jelek, gitu kan. Akhirnya, ya udah, saya enggak janji. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya buka kelas sore. Gitu ya. Udah tuh, selesai satu. Datang lagi satu lagi ibu-ibu. Jadi kemarin 3 hari terakhir ini saya alhamdulillah banyak tamu. Banyak tamu ibu-ibu yang mau menyekolahkan yang notabene mereka hanya dengar. Di tempat Bu Erlin, datang dengan tunarungu. Jadi murid yang ada nih dari mana-mana? Dari mana-mana. Nggak cuma dari lingkungan. Nah, bahkan kami ada yang dari Jakarta Barat. Jauh-jauh. Bu Erlin menitipkan justru ya anaknya gitu. Bu Erlin saya taruh di sini. Kenapa? Kok Bapak tahu? Saya bilang gitu. Sekolah yang lama disebutin lah. Sekolah high class lah. Di sana mungkin lebih bagus. Enggak, saya kata teman saya, Bu Erlin di sini ngajarin semuanya lengkap. Jadi saya nggak perlu kemana-mana. Jadi ada terapinya, ada pendidikannya. Sementara anak saya ini kalau di sana terapi doang, usianya sudah 10 tahun, autism. Aku cuman, wow, saya dengar Bu Erlin di sini sampai mengajarkan sholat. Iya, saya bilang, saya nggak bisa ngajarin anak saya sholat Bu Erlin, anak seperti ini, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah, terakhir-terakhir ini, entah kenapa, entah Allah kasih apa, kalau menurut saya ya, yang datang ke rumah saya semuanya tunarungu. Tunarungu. Dan menangis, ibunya rata-rata menangis karena dia bilang, saya sudah daftar di mana-mana Bu Erlin dan tidak diterima. Terus aku cuma diam. Oke, baik, saya bilang kita periksa. Makanya kemarin saya sempat sariawan karena memang dia tunarungu dan galak. Dan apa? Galak, Bun. Jadi kata ibunya, Bu Erlin jangan deket-deket, Bu Erlin jangan deket-deket, nanti ditampar. Bu Erlin jangan deket-deket, nanti ditendang. Loh, aku kan penasaran, lagi meriksa kan? Oke, aku kasih mainan. Ayo, oh anaknya kok bisa senyum, tunarungunya seberapa sih? Maksud aku segitu kan? Dia bisa ngikutin segala macam, nyanyi-nyanyi. Oke, gini. Sini dekat Bu Erlin, aku bilang gitu. Kita salaman, nggak mau Bun. Salaman kedua nggak mau. Saya kan terapis ya, tipenya agak maksa. Kalau pendidikan kan memang pelan-pelan ya. Saya ambil tangannya. Begini loh nak cara salaman. Bu Erlin nggak ngapa-ngapain, dia kan pakai bahasa bibir. Salaman, nggak mau. Oke.
Duduk nih, kita berdoa. Duduk, nggak mau, kita berdoa. 3 kali tuh, duduk, nggak mau juga. Saya paksa dong, duduk dari belakang, tangannya saya giniin. Begini dia, duduk. Ya, terus pertama ngeles, bisa lah saya. Ketiga, sariawan saya langsung. Dan refleks tangannya tuh nampar saya. Terus kaki main lagi. Oh, ternyata memang berarti dia berat banget. Jadi bukan hanya tunarungu, berarti dia kan rangsangannya kurang. Dia nggak paham kalau itu kita sayang. Gitu loh Bun, itu banyak banget. Jadi terakhir ini 4 ini yang tunarungu ke rumah. Dan notabene menengah ke bawah yang tak mampu. Bu Erlin bayaran berapa? Saya kasih dong listnya. Saya dengar di sini bisa kurang. Karena suami saya pedagang asongan. Miris Bun, ya Allah. Kediem aja. Ibu nggak mau pakai ABD. Buat makan aja susah. Gimana saya bisa beli, kata dia. Oke baiklah, itu yang pertama. Yang kedua, bapaknya, aku juga nggak paham, bapaknya apa Bu? Dia diem aja. Pekerjaan bapak apa? Kalau minta pengurangan saya mesti tahu kan? Amplas kayu, tunarungu yang kedua. Yang ketiga, pekerjaan bapak apa? Ini 3 hari berturut-turut itu tunarungu semua. Yang ketiga, bapak kerja apa? Ojek Bu Erlin. Lemes aku. Hah? Jadi total tunarungu saya banyak sekali. Gitu kan? Saya mesti gimana? Kita nggak punya guru tunarungu. Saya nggak tahu bahasa isyarat. Yang saya tahu saya ngajar buka masker, pakai bahasa bibir. Duduk, berdoa. Itu Bu, sebenarnya saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi saya berusaha untuk anak itu bisa. Terus dia bilang, Bu, ini saya nggak bisa ngajar begini. Saya harus pakai. Dia periksa. Alhamdulillah ada yang mau bantu, katanya dari Basnas ya. Saya kan kurang paham. Kemarin Bu Camat bilang gitu, Bu Erlin nanti saya bantu. Bu Erlin nggak paham ya begini-begini. Saya paham. Alhamdulillah saya bantu. Terus yang terakhir, yang perempuan yang bikin saya sedih itu jauh dia datang. Dari rumah saya ke kecamatan itu kan berapa kilo. Pakai sepeda ibunya. Udah usia, anaknya tunarungu, memang udah pakai. Saya tanya, Ibu dari mana? Saya dari satu sekolah ke sekolah lain. Terakhir di sekolah TK negeri, ditunjukin sama gurunya ke rumah Bu Erlin. Bener ini rumah Bu Erlin? Iya, ada apa? Saya menyekolahkan anak saya. Saya langsung, kenapa jadi tunarungu lagi? Gitu tuh dalam hatiku kan, kenapa jadi tunarungu lagi? Sementara saya enggak punya guru tunarungu gitu. Mohon diterima Bu Erlin, saya tanya, desibelnya berapa? 100 Bu Erlin. Udah suara pesawat. Aku langsung gini. Terus kata dokternya, itu kan harusnya tanam. Kita ada satu siswa yang memang ditanam ya alat bantu dengarnya. Iya, tapi saya tak mampu. Kalau Bu Erlin boleh, anak saya izinkan untuk sekolah. Saya cuma diam. Ibu kesini naik apa? Biasa gitu ya. Naik sepeda. Segitu jauh. Ya. Masuk Bun kemarin. Seneng banget ibunya baru 1 hari masuk. Itu luar biasa. Dia sampai, ya Allah Bu Erlin, saya udah berapa sekolah naik sepeda, ditolak karena anak saya begini, di sini saya masuk. Aku sempat bilang gini, Bismillah saya berusaha, ibu berusaha, Allah udah punya kehendak. Bahkan yang terakhir, usia 11 tahun, Rahma namanya, keliling SLB Bu. Keliling SLB nggak diterima, ibunya udah nangis saja. Aku bilang gini, ya Allah Ma, kenapa harus kesini? Kan jadi aku gitu ya, udah besar masalahnya. Bu Erlin, saya tuh usaha udah 2 tahun keliling SLB, mulai dari Penggilingan sampai Kebon Nanas, sampai manapun saya keliling, anak saya nggak diterima. Kenapa? Saya bilang, anak saya harus ngomong, ditanya, siapa namamu? Balik lagi ke anak saya dulu. Ingat kan anak saya tidak tunarungu, tapi tidak bisa nyebutin nama. Terus dia tanya, kenapa nggak diterima Bun? Aku bilang, anak saya cuma ditanya siapa namanya. Nggak bisa jawab selama 2 tahun. Aku bilang gini, ya Allah gimana bisa jawab? Orang anaknya aja nggak bisa ngomong. Itu yang bikin saya semangat untuk, oke, di mana nggak bisa diterima? Kautsar bisa nerima.
Berarti Ibu kan menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan range yang sangat luas ya. Tadi berbagi. Lalu bagaimana Ibu dan tim tuh mengatasi keunikan-keunikan setiap kebutuhannya? Kebutuhan ya. Iya. Bahasa kita nih, mohon maaf nih Bun, bahasa kita nih kita ngajar keroyokan. Jadi kita suka bercanda sendiri ya, ngajar. Jadi kalau PKBM muridnya 12, gurunya 12. Karena 12-12-nya ini benar-benar berkebutuhan khusus. 12-12-nya ini tidak bisa ngomong, pakai kursi roda, ya kan? Nah, terus karena PKBM kan kita taruh siang, Bun. Mohon maaf, kita memang PTM terbatas gitu ya kan? Siang. Jadi guru semua aku bilang datang siang, kelas bagi 3. Yang sipi kelas pojok, yang pinteran dikit kelas tengah. Bahasa kita gitu kan? Yang susah, yang banyak terapinya pakai kursi roda dan lain sebagainya kelas depan. Karena itu bagian saya biasanya. Gitu. Harusnya bikin Ibu tuh on fire aja kan, nah mungkin kan Ibu nggak capek. Apa harapan Ibu ke depan itu? Kedepannya saya mau pemerintah mendengar. Dirikanlah sekolah seperti ini, entah di mana. Saya bilang, kenapa? Tapi untuk yang menengah ke bawah, kalau yang bagus-bagus, yang mahal-mahal udah banyak. Anak saya habis PKBM, mau dikemanain? Sementara ini udah usia 10-11 tahun kan harus ya. Saya udah nggak sanggup, saya bilang begitu. Dirikanlah sekolah, apalagi kalau di bawah pemerintahan, apalagi kalau negeri yang tidak berbayar. Karena di rumah saya masih pakai SPP. Saya nggak bisa menggratiskan, sementara guru saya kan harus pakai bensin ya istilahnya. Guru saya kan harus makan. Jadi saya harus tarik SPP. Pemerintah harus mendirikan seperti ini untuk anak-anak yang menengah ke bawah. Demikianlah gelar wicara episode pertama ini. Kita sudah mendengar cerita menarik dan inspiratif dari Ibu Erlin Yusnita. Nantikan gelar wicara episode berikutnya dengan sosok yang tidak kalah seru dan inspiratif. Saya Ferry Farhati undur diri. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession. Komunitas pendukung Baca Jakarta, Asosiasi Mahasiswa Belajar Indonesia, Bu Ibu Baca Buku Book Club, Belajar Seutuhnya, Bersama Mama, Fun Garden Literacy, Jakarta Sekolah Kolaborasi, Ruang Aksara Pengetahuan, Plus Jakarta, semua murid, semua guru.